It Comes at Night 2017 berawal dari wabah penyakit aneh penularan yang cepat membuatnya dengan mudah menjakit manusia dan juga binatang. Dimulai dengan perubahan aneh pada kulit, darah pun akan menghitam hingga berakhir tewas. Dan kali ini kita akan melihat perjuangan sebuah keluarga yang masih bertahan di ambang kepunahan manusia. Seperti apa kira-kira perjuangan mereka? Oke lah, daripada kalian penasaran dan amuk-amukan pengen kebagian bansos dari kelurahan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kondisi seorang kakek akibat wabah penyakit aneh dan misterius di ruang isolasi. Lalu anaknya yang bernama Sarah terlihat sedang mengucapkan perpisahan kepada ayahnya karena ia sadar jika ayahnya sudah tidak memiliki harapan untuk sembuh. Terlihat Sarah dan keluarganya pun seolah terbiasa dengan menggunakan masker dengan segala protokol kesehatan di masa pandemi aneh ini. Meskipun terasa berat, Sarah berusaha tegar dengan nasib yang dialami ayahnya. Lalu, kini giliran suami dan anaknya Sarah untuk mendiskon nyawa si kakek di sebuah hutan di belakang rumah. Sesuai protokol kesehatan, jika manusia atau hewan terpapar penyakit ini, mereka harus langsung menghabisi dan membakarnya. Karena cara tersebut sangat efektif dalam mengurangi penularan penyakit yang belum ada obatnya ini. Setelah berada di dalam hutan, Paul pun langsung melakukan tugasnya. I'm sorry, bud. Ketika jasad sang kakek digulung api, si cucu yang bernama Travis seolah tidak percaya dengan semua keadaan ini. Lalu, film pun baru dimulai. Singkat waktu, malam pun tiba. Di tengah kesedihannya, Sarah merasa bersalah atas apa yang telah ia dan suaminya lakukan. Apalagi ia membiarkan Travis menyaksikan hal mengerikan itu. Namun bagi Paul, mereka sudah melakukan cara yang benar meskipun sangat menyakitkan. Sementara itu, Travis yang mulai ngantuk memilih pergi untuk segera tidur. Dengan ditemani Doggy sang kakek, Travis pun akhirnya tidur. Mimpi buruk Travis pun berakhir akibat kedatangan ibunya yang sedang panik. Rupanya Sarah mendengar kedatangan seseorang yang mencoba masuk ke dalam rumah. Kemudian mereka langsung menemui ayahnya untuk melihat siapa penyusup ini. Karena bukan hanya penularan penyakit saja, rampok, begal, dan pulungers pun kini mengancam keluarga Sarah. Hampir saja tembakan Paul nyocol pada orang asing ini. Ketika pria ini menyerah, Paul merasa khawatir jika orang ini terpapar penyakit. Karena tak mau ambil resiko, Paul pun menggepreknya sampai pingsan. Kemudian ia meminta Sarah dan Travis untuk membantu karena ia memiliki rencana kepada orang ini. Ketika pagi menjelang, Paul membawa si pria asing ke belakang rumah. Dengan bantuan Travis, Paul menyekap dan akan membiarkannya di belakang rumah. Bagaikan psikopat berhelm karung, pria itu pun ditinggalkan begitu saja. Di keesokan harinya, Paul yang terus memantau kondisi tawanannya tidak melihat perubahan pada kulit orang itu. Lalu ia mencoba untuk melihatnya lebih dekat. Dirasa tawanannya aman dari penyakit, Paul pun berusaha untuk menginterogasinya.
Kemudian survivor bernama Will ini menjelaskan jika dirinya cuma mencari air bersih di rumah Paul untuk cebok. Ia pun tidak menyangka jika di rumah Paul ternyata ada penghuninya. Makanya ia asal gedor dan nyelonong begitu saja. Lalu Will menceritakan keberadaan anak dan istrinya yang menempati sebuah rumah di sisi hutan. Will pun memohon agar Paul segera melepaskannya, terlebih karena anaknya yang masih bocil sangat memerlukan air. Tak sampai di situ, Will menceritakan tentang kota mereka yang kini sudah menjadi kota mati. Tapi beruntung bagi Will, ia berhasil membawa keluarganya ke dalam hutan sebelum tertular penyakit. Setelah sesi curhat dong Will selesai, ia pun meminta Paul untuk menyelamatkan keluarganya. Will pun menawarkan hewan ternak yang sehat sebagai imbalan. Mendengar tawaran tersebut, Paul langsung menggelar rapat dadakan bersama keluarganya. Awalnya mereka bingung jika sampai orang asing tinggal di rumah mereka. Namun setelah dipikir-pikir, banyak orang bisa membuat mereka bisa saling membantu hingga menjadi kuat. Singkat cerita, Paul menjemput Will yang masih terikat di belakang rumah. Setelah Paul menyetujui tawaran dari Will, mereka pun langsung menuju lokasi keluarga Will. Tanpa diduga, mereka diserang oleh kelompok bersenjata. Setelah menghabisi seorang penembak, Paul segera membantu Will yang sedang beradu mekanik. Get back! Get up! Wait! Sontak Will pun marah karena Paul malah menghabisi kedua orang ini. Karena bisa saja kedua orang ini memiliki informasi yang berguna untuk mereka. Tapi karena nasi sudah menjadi rengginang, Paul pun langsung membersihkan diri guna mencegah penularan penyakit. Kemudian mereka langsung membereskan kedua jasad dan segera melanjutkan perjalanan. Beberapa jam berlalu, Paul akhirnya kembali ke rumah dengan membawa keluarga Will. Terlihat Sarah dan Travis pun merasa lega karena ayahnya kembali dengan selamat. Lalu, kedua keluarga ini pun saling berkenalan dan seperti yang dikatakan Will, ia datang dengan hewan ternak untuk persediaan makanan mereka. Singkat cerita, Paul memberikan pengarahan pada calon tebengers di rumahnya ini. Lalu, ia memperingatkan mereka untuk jangan masuk ke kamar si kakek dan juga ruang isolasi. Ia pun melarang siapapun agar jangan keluar rumah pada malam hari. Terlihat Will dan istrinya begitu serius menyimak peraturan yang disebutkan si tuan rumah. Di keesokan harinya, kedua keluarga ini menjalani aktivitas di tengah ancaman wabah penyakit. That's the good news, yeah. Makin hari, mereka pun semakin akrab. Dan hingga suatu ketika, saat Paul dan yang lain sedang mengepul kayu bakar di belakang rumah, tiba-tiba dirasa Doggy melihat sesuatu. Mereka pun bersiap dengan senjatanya masing-masing. Kemudian Paul menyuruh Travis untuk segera mengecek ke dalam hutan, sementara ia akan mengurusi Doggy yang terus berisik. Hey, settle down. Melihat anjingnya kabur, Travis langsung mengejarnya. Tanpa diduga, si Doggy tiba-tiba menghilang setelah Travis mendengar suara yang aneh. Terlihat Travis pun cemas dengan keselamatan si Doggy. What is it? Stanley, it's barking just stopped. And I heard some. What the hell are you thinking? It's barking. It's barking. God, Travis said that he heard something. Where? Meskipun akting Paul terganggu karena akar, sambil menahan ketawa, ia langsung menyuruh semuanya kembali ke rumah.
Rupanya Paul khawatir akan keberadaan mereka yang semakin jauh ngapruk ke dalam hutan. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Setelah melewati sore yang menegangkan, tanpa sadar Paul mengajak Will nyantui di kamar bekas almarhum si kakek. Kemudian Paul menjamunya dengan minuman oleng khas si kakek ketika masih hidup. Setelah mereka oleng dan semakin oleng, mereka pun akhirnya kembali ke kamarnya masing-masing. Dan setelah beberapa saat, Travis yang sedang tidur terbangunkan oleh suara seseorang. Ternyata suara itu berasal dari si bocil yang sedang bermimpi buruk. Terlihat Travis pun heran kenapa si bocil bisa tidur di kamar bekas kakeknya. Lalu ia langsung membawa si bocil ke kamar Will dan istrinya. Tapi saat Travis akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba ia mendengar keributan dari ruang isolasi. Dirasa ada penyusup, Travis langsung memberitahu orang-orang. Tanpa diduga, si Doggy berhasil merangsak masuk ke ruangan ini dengan tubuh yang sudah terkena penyakit. Kenyataan ini pun jelas membuat Travis syok parah. Singkat cerita, mereka pun menghabisi dan membakar jasad si Doggy. Saat mereka kembali berkumpul, Travis heran kenapa kamar si kakek sudah terbuka. Ia pun menceritakan bahwa si bocil tadi masuk dan tidur di kamar tersebut. Mendengar kabar tersebut, Paul yang sebenarnya lupa mengunci kamar malah merasa kaget dengan kelakuan si bocil. Karena bisa saja si bocil terkena penyakit dan menularkan kepada yang lain. Dan untuk mencegah hal tersebut, Paul memerintahkan mereka untuk isolasi mandiri di kamar masing-masing. Dan tak lama kemudian, kedua keluarga ini pun pergi ke kamarnya masing-masing. Setibanya di kamar, Paul memastikan jika Travis tidak bersentuhan dengan si bocil. Akan tetapi Travis mengaku bahwa ia memang memegang tangan si bocil. Terlihat Paul pun khawatir karena keadaan tersebut. Paul menyuruh keluarganya untuk segera mandi. Ketika tengah malam, Travis bermimpi buruk mendengar suara si Doggy dari belakang rumah. Setelah sadar bahwa semua itu hanyalah mimpi, Travis mendengar suara tangisan si bocil. Kemudian, Travis menuju loteng untuk menguping apa yang terjadi di kamar Will. Dirasa si bocil sakit, Travis langsung memberitahu orang tuanya. Kabar itu pun membuat Paul segera prepare untuk memastikan keadaan si bocil. Sementara itu, Travis langsung lemas karena jika si bocil sakit, kemungkinan besar ia sudah tertular. Lalu Sarah berusaha menenangkan Travis dan menyuruhnya untuk tetap berada di dalam kamar. Singkat cerita, Paul dan Sarah mencoba menemui Will dengan perlengkapan dan penuh kewaspadaan. Saat ditanya, Will mengatakan jika anaknya cuma bermimpi buruk saja. Paul yang tidak percaya begitu saja meminta Will untuk membukakan pintu. Well, open the fucking door, man. Come on. I'm sorry, I just... Tanpa diduga, Will mengancam dan menyuruh Paul untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian Will menyuruh untuk melepaskan masker sialan yang Paul gunakan. Karena menurut Will, anaknya tidak sakit. Lalu, Will meminta jatah perbekalan karena ia dan keluarganya akan segera pergi dari rumah ini. Will pun berpikir daripada dieksekusi Paul, lebih baik ia minggat bersama keluarganya. Karena di bawah ancaman, Paul berjalan menuju tempat perbekalan. Hands up, just walk down. Yeah, all right. Melihat Sarah menodongnya, Will pun memintanya untuk berdamai karena yang hanya ia inginkan cuman perbekalan untuk perjalanannya.
Di tengah negosiasi, tiba-tiba Are we good, Sarah? I just want to talk. akhirnya Paul dan Sarah berhasil membalikan keadaan. Sementara itu, Travis yang mendengar keributan terlihat bingung harus berbuat apa. Singkat cerita, keluarga Will ditempatkan di ruang isolasi. Kemudian Sarah akhirnya tahu jika seluruh keluarga Will sudah terjangkit penyakit aneh. Lalu Sarah dan Paul langsung melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tak lama kemudian, keluarga Will pun dibawa ke belakang rumah untuk menjalani diskon nyawa. Well, get up. Get up now. Dad. Mendengar keributan di belakang, Travis pun langsung menemui keluarganya. Untung saja, Sarah berhasil menghentikan Will sebelum tengkorak suaminya di fatality. Ketika Will mati terkena tembakan, Paul yang masih nyut-nyutan di kepalanya berusaha mengejar si bocil yang dibawa oleh ibunya. Betapa malangnya si bocil saat dada mungilnya dihantam sebuah pelor. Singkat waktu, sekembalinya mereka ke rumah, Paul dan keluarganya pun seakan tidak percaya dengan nasib tragis yang harus mereka alami. Hingga tak lama setelah itu, Travis pun mulai merasa tidak enak badan. Ia pun merasa khawatir jika dirinya tertular penyakit tersebut. Di keesokan harinya, ketakutan Travis pun akhirnya terjadi. Terlihat Sarah pun bersedih ketika mereka melihat anaknya yang ganteng itu sedang meregang nyawa. Akhirnya, Sarah pun tidak kuasa menahan kesedihan ketika anaknya mokad. Di hari berikutnya, Paul dan Sarah pun akhirnya terpapar penyakit dari Travis. Terlihat mereka pun sudah pasrah menunggu kematian yang tinggal beberapa saat lagi menghampiri mereka. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat tragis sekali bukan? Wabah penyakit ini memang tidak dijelaskan di dalam film ini. Namun yang menarik adalah ketika dua orang pria berusaha keras menjaga keluarga mereka masing-masing. Namun seperti apapun perjuangan mereka, kejadian tragis dimulai ketika Paul malah melanggar larangannya sendiri. Akibat hasrat oleng yang membara, sekonyong-konyong ia mengajak Will untuk mabok di kamar bekas si kakek. Dan sialnya, akibat mabok parah, Paul pun akhirnya lupa mengunci pintu tersebut. Mimpi buruk pun tak terelakkan ketika anak Will akhirnya terkena penyakit ini. Bahkan kejadian itu pun menjadikan keluarga Will bernasib sama seperti si kakek. Dan di akhir cerita, keluarga Paul pun tidak luput dari wabah penyakit hingga membuat film ini kehilangan tokoh untuk melanjutkan ceritanya. IMDb untuk film ini adalah 6,2 dan menurut saya yang cocoklah diberi nilai 7,0. Meskipun minim cerita, namun gejala penyakit itu memberikan atmosfer yang mengerikan dan juga emosi yang terkandung di dalamnya. Mungkin segini saja review dan pembahasan film It Comes at Night 2017. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.